Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ijaz Zulfikar, Agung Permana, Abdul Rafi, Raihan Fadilah, Fahmi Fauzan, Rizky Nurul Fajri, Ahmad Khair Ismail, dan Kustiaman. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari eksplorasi dan wawancara dari kelompok kami. Pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian bordir, yang kedua sejarah bordir, dan yang ketiga hasil wawancara. Pengertian bordir. Bordir adalah kegiatan menyulam benang menggunakan jarum sehingga membentuk desain dengan beragam motif yang disesuaikan dengan kreativitas ataupun keperluan Anda. Mulai dari merajut logo usaha, nama, tulisan, hingga desain hiasan yang unik dan lebih kompleks lagi pada suatu jenis bahan tekstil atau garmen. Kita mulai. Dan penonton standby. Enjoy in the show. 5, 4, 3, 2, 1.
Sejarah bordir Tasikmalaya. Tasikmalaya merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang terkenal dengan hasil kerajinannya. Salah satu kerajinan yang terkenal di Tasikmalaya adalah bordir. Seni hiasan bordir telah ditemukan sejak dahulu. Bordir atau sulaman adalah hiasan yang dibuat di atas kain atau bahan-bahan lain dengan jarum, jahit, dan benang. Selain benang, hiasan untuk sulam atau bordir dapat menggunakan bahan-bahan seperti potongan logam, mutiara, manik-manik, bulu burung, dan payet. Menurut sejarah, industri bordir di Tasikmalaya pertama kali muncul pada tahun 1925 di Desa Tanjung, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Perintisnya adalah seorang wanita bernama Haji Umayyah yang pernah bekerja di perusahaan luar negeri setelah mempelajari bidang bordir saat bekerja di luar negeri. Ia memutuskan keluar dan kembali ke kampung halamannya dan membuka usaha bordir. Ia juga membagikan ilmu tentang bordir yang ia miliki kepada tetangga dan keluarganya. Pada masa lampau, peralatan yang digunakan untuk membordir adalah pemidangan dan mesin jahit tradisional. Mesin jahit yang digunakan merupakan mesin jahit manual yang digerakkan dengan bantuan kaki. Seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih, sekarang para perajin bordir sudah banyak yang menggunakan mesin bordir yang menggunakan teknologi komputer sehingga memudahkan prosesnya untuk produksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Siang. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Kami mahasiswa dari Universitas Perjuangan Kota Tasikmalaya. Maaf sebelumnya saya mengganggu waktunya, Pak. Ya, apa? Di sini kami ingin mewawancari Bapak. Boleh saya tahu nama Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Arif Hasbi. Saya tinggal di Sengkol Kulon, Karsamena, Kawalu. Asli saya Turki, turunan Kidul, cuman belum bisa di sini. Sudah menjadi warga sini kurang lebih 25 tahun. Ya. Kalau boleh tahu berapa usia Bapak? Sekarang menginjak 40 tahun. 40 tahun. Ya. Dari sekian banyak usaha nih, Pak, mengapa Bapak memilih usaha ini? Memilih usaha ini, ya mungkin kesempatannya ada di sini. Kita coba mempelajari dan lebih karakteristik di usaha ini lebih cocok untuk saya, dan mungkin jalannya memang udah yang lebih pas di sini aja. Sejak kapan Bapak merintis usaha ini? Merintis usaha ini sejak kurang lebih tahun 2005. Tahun 2005 kita mulai dari kerja bordir, belum buka konveksi, kerja bordir dari orang. Kita ambil kerjaan, kita bikin di rumah gitu kan, Ya. terus kita storein ke orang-orang atau ke bos-bos konveksi gitu. Kita belum buka sendiri, konveksi sendiri, belum produksi sendiri gitu. Bisa Bapak ceritakan perjalanan merintis usaha ini sampai detik ini? Yang pastinya merintis usaha itu perlu perjuangan ya, perlu perjuangan, jatuh bangun usaha, kadang ya kalau capek gitu kan, kalau capek kendalanya banyak lah gitu kan. Merintis kita dari 2005 ke Jakarta, kita ambil kerjaan bawa ke sini, kadang-kadang kan kerjaan sampai udah selesai dikerjain, belum lagi kendala di lapangan pas store kita ada juga beberapa yang nggak dibayar. Itulah kendala yang paling ini kan. Tapi ya namanya perjuangan hidup pastilah gitu kan. Lalu untuk merintis usaha ini berapa modal Bapak yang sudah dikeluarkan? Kalau dari merintis bingung juga ya kalau berapa modal gitu kan. Karena jalan aja gitu kan, jalan aja kalau pas merintis gitu kan. Cuman kalau udah jalan tentu modal diperlukan relatif banyak, bisa bilang banyak, enggak juga kan, tergantung pasar juga gitu kan. Ya. Kalau pasarnya menunjang, banyak permintaan, tentu diperlukan modal yang banyak gitu. Tapi kalau pasarnya lagi down, ya kita gila nggak perlu modal banyak gitu kan, karena pasarnya juga nggak ada gitu kan. Jadi relatif lah kalau modal itu. Lalu omset Bapak dari menjual bordir ini berapa?
Kalau dalam situasi normal, normal itu bisa dikatakan stabilnya gitu kan, nggak ada pandemi. Seperti sekarang ini, kisaran kita 5 sampai 15 M itu normalnya setahun gitu kan omsetnya itu. Tapi kan sekarang ada pandemi, kita juga nggak bisa ke Jakarta, kita nggak bisa berangkat juga, kita hanya mengandalkan online. Sementara online kita juga dari nol lagi. Ya paling masih sekitar, kalau sekarang nih saya baru buka online 3 sampai 4 minggu lah. Sekarang kisaran di per bulan paling cuma 100 juta, baru 100 juta gitu. Lalu Itu juga belum biaya iklannya yang gede kan. Iya. Kalau awal-awal biaya iklannya gede, kadang kita udah nggak mikirin untung kalau lagi merintis kalau di online gitu. Soalnya kan rata-rata organik itu 1%. Kalau di online biaya iklan 99%. Ya itu kan udah jadi bagian investasi lah gitu kan. ya. Lalu berapa harga satuan bordir ini, Pak? Di satuan Harga atau gimana? kisaran kalau per kodi antara 1,5 juta sampai 3,5 juta per kodi. Ya, kalau kisaran harga. Sekarang lagi pandemik nih, Pak. Apakah berpengaruh? Jelas seperti saya tadi katakan, saya kan di Jakarta ada lapak 3. Saya udah bayar. Iya. Tapi kan saya nggak berangkat. Ya ngapain lah. Situasi ekonominya lagi gini, pandemi, orang-orang juga nggak mau berangkat ke lapak. Kita mendingan nggak berangkat. Belum lagi biaya kan sekali jalan. Sekali jalan bisa 2 sampai 3 juta kan. Gitu kalau ke Jakarta. Makanya mendingan kita pilih beralih aja dulu ke online gitu. Jelas sangat berpengaruh. Bukan berpengaruh lagi gitu kan. Ini 99% berpengaruh gitu. Terus strategi yang Bapak lakukan untuk mengatur keuangan pada masa pandemi ini gimana, Pak? Mengatur keuangan ya kita kurangi hal-hal yang tidak perlu. Seperti misalkan ini kan lagi juga PSBB juga, banyak zona merah. Iya. Hal-hal yang biasa kita lakukan sebelum pandemi seperti misalkan kita liburan gitu kan, ngajak anak jalan main gitu kan. Iya. Itu udah pastilah dihilangkan, hampir dihilangkan gitu kan. Tapi ya kali-kali kalau jenuh banget bolehlah, tapi cuman cari tempat atau situasi yang tidak terlalu berbahaya kan gitu kan. Untuk membuat bordir ini, Pak, bahannya apa saja yang digunakan? Bahan tentu kain, kita ada supplier kain juga. Kebetulan sekarang masih yang dekat aja di Tasik gitu, nggak ke Bandung gitu. Benang tentu kan gitu. Yang jadi bahan bakunya benang, renda. Kita kan kendalanya juga ada di renda juga ada kendala. Renda kan impor gitu kan. Lagi impor Cina gitu. Renda impor Cina, kadang importir juga kadang mengalami kesulitan. Mengalami kesulitan di masa pandemi ini. Makanya kadang-kadang renda kosong gitu ya. Iya. Ya, ada aja lah kalau sekarang mah gitu. Lalu untuk proses pembuatan, Pak, bagaimana? Tuh. Pembuatan kita semuanya produksi sini, kita potong di sini, kita juga jahit di sini. Ada sebagian yang dari luar ngambil dimaklumin kalau istilahnya dimaklumin. Kita packing di sini, kita online di sini dan benar-benar di rumah aja, stay at home aja gitu kan. Bapak sekarang punya karyawan berapa, Pak? Kalau di dalam karyawan tuh ada 5 orang, sama yang di luar total ada 20 orangan. 20 orang. Iya. Lalu apa harapan dan pesan Bapak untuk kedepannya? Harapannya yang pasti situasi ekonomi cepat membaik. Kasihan juga kan banyak saudara-saudara kita yang tidak mampu bertahan di dalam bidang usaha terutama bordir gitu. Di sekitar lebih dari 50% banyak yang nggak bertahan, yang belum nikah banyak juga sih. Banyak juga pandemi ini segera berakhir, situasi ekonomi juga pemulihan ekonomi cepat berakhir. Ya harapannya gitu kan, mudah-mudahan Indonesia sejahtera lah. Mungkin itu saja, Pak, yang saya ingin tanyakan. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya. Tidak. Terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak. Ya sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu yang manis. Yang manis.